Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua para siswa dan siswi serta guru yang mengajar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang, terkhusus Bapak Iwan Setiawan selaku guru bahasa Indonesia dan staf tata usaha serta teman seperjuangan saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan moral yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Moral didefinisikan sebagai ajaran baik atau buruknya sikap seseorang sesuai dengan pandangan yang diterima umum. Manusia disebut bermoral saat tindakan atau sikapnya memiliki nilai positif dan tidak bermoral saat tindakan atau sikapnya memiliki nilai negatif. Moral sendiri harus dimiliki oleh setiap orang, baik tua maupun muda, warga sipil maupun pemerintah, guru, ataupun murid. Hal ini dikarenakan pentingnya pendidikan moral bagi masyarakat untuk terus beraktivitas, berkembang, dan bermasyarakat. Zaman sekarang ini banyak sekali tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Seperti banyaknya kasus pelecehan seksual, penipuan, pembulian, dan lain sebagainya, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Negara ini semakin tua, dan moralnya pun semakin terkikis. Kejahatan para remaja semakin meningkat, di mana perkembangan teknologi menjadi salah satu pemicu untuk melakukan tindakan tidak bermoral. Di lingkungan sekolah, tindakan tidak bermoral banyak ditunjukkan para siswa dan siswi dengan melakukan tindakan saling menyontek baik saat ulangan maupun saat mengerjakan tugas. Gadget menjadi salah satu media untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Hal ini membuat para murid mengambil jalan pintas dengan menyontek lewat gadget. Berbagai permainan dan aplikasi menarik lainnya membuat orang dari berbagai kalangan usia maupun dunia candu untuk memainkannya. Rasa candu ini menimbulkan banyak sifat negatif. Salah satunya adalah malas. Contohnya, murid melupakan tanggung jawabnya sebagai pelajar dengan malas mengerjakan tugasnya. Masa pandemi ini adalah masa di mana gadget sangat diperlukan untuk terus beraktivitas. Hal ini dikarenakan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk selalu berjarak selama pandemi membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui gadget. Kurangnya pengawasan dari guru membuat berbagai kesempatan untuk melakukan kecurangan pun muncul, mulai dari mencontek saat mengerjakan tugas maupun ulangan. Kurangnya pendidikan moral para murid membuat kegiatan belajar mengajar melalui gadget seakan permainan belaka dan kurang efektif. Moralitas para murid dapat dilihat melalui seberapa besar usaha murid tersebut untuk tidak melakukan kecurangan baik saat mengerjakan tugas ataupun ulangan dan bersungguh-sungguh saat mengerjakan tugas-tugasnya. Kecurangan pun dilakukan bukan hanya di kalangan murid saja, melainkan masyarakat pun sama. Pandemi ini dijadikan ajang untuk bertahan hidup baik dengan cara bermoral maupun tidak bermoral. Bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin diambil diam-diam oleh tangan berkuasa. Menimbun alat kesehatan dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi seakan menjadi tren untuk dilakukan secara terbuka. Pemerintah yang seakan buta dan tuli semakin memperburuk keadaan di pandemi ini. Jeritan dan tangisan para rakyat miskin seakan menjadi melodi yang indah untuk para tikus berdasi.
Demonstrasi dilakukan oleh para remaja sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat miskin yang berujung dengan tindak anarki. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan para remaja memiliki nilai negatif. Berbagai kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi pada masa pandemi ini menjadi bukti bahwa moral masyarakat semakin terkikis. Sebuah bangsa bisa berdiri kokoh saat masyarakat dan pemerintahnya memiliki pendidikan moral yang cukup. Sebuah negara bisa berkembang dengan baik saat para remajanya memiliki akhlak serta sikap yang baik. Sebagaimana menurut sebuah syair dari Mustafa Al-Gilain yang berbunyi, maju dan mundurnya suatu bangsa, tegak dan runtuhnya suatu negara, tergantung kepada akhlaknya. Jika akhlak suatu negara baik, maka baiklah pula bangsa dan negara itu. Jika akhlak suatu bangsa dan negara jelek atau bobrok, maka hancurlah negara atau bangsa itu. Pandemi ini bisa kita lalui dengan baik saat masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, sebagaimana masyarakat yang memiliki moral. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, kita lakukan sebagai upaya untuk melalui pandemi ini. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.